Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada pagi ini kita boleh sama-sama lagi mendengarkan renungan pagi yang bertajuk kongsikan kesan ciptaan baru itu kepada orang lain. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku 1 Yohanes 2 ayat 28 sehingga pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ini merupakan nasihat Rasul Yohanes kepada jemaat pada ketika itu untuk tetap di dalam dan bersama Kristus. Apa message utama yang Rasul Yohanes mau sampaikan di sini? Mari kita mulai dengan pertanyaan ini. Apakah kita sebagai manusia baru dalam Kristus benar-benar setia menaati perintah Tuhan? Contohnya, perintah hidup di dalam Roh, Galatia 5:16. Kasihilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bila seterumu lapar, berilah dia makan, dan bila ia dahaga, berilah minum. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pastinya jawabannya bukan cuma mungkin, tetapi manusia yang sudah dilahirkan baru dalam Kristus pasti boleh melakukannya. Mengapa? Sebab kita sudah dimerdekakan Kristus dari kuasa dosa dan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Kristus, Tuhan melimpahi kita dengan kasih dan kemurahan-Nya. Kristus tinggal dalam hidup kita hingga hati kita dikuasai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya saudara, pasti kita boleh melakukan. Kesadaran bahwa Tuhan begitu mencintai kita yang hina dan tidak layak karena dosa, dan memerdekakan kita dari belenggu dosa, membuat kita memiliki persediaan kasih, pengampunan, kebaikan, dan kemurahan yang begitu melimpah. Semuanya dapat kita bagikan kepada setiap orang yang ada di sepanjang perjalanan hidup kita. Ingatlah kisah wanita pendosa yang diampuni atas dosanya. Ketika dengan penuh kasih, Kristus mengasihi dan memberinya hidup baru. Dari hatinya muncul kasih yang meluap dan cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Apakah Anda juga mengalami keadaan atau hal ini? Jika ya, bagikan itu pada orang lain juga. Jadi saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita ingatkan diri kita untuk yakin dan percaya pada saat Kristus menjamah kita dengan kasih, kita juga akan mempunyai kasih yang melimpah untuk dibagikan kepada orang lain juga. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia menjamah kita dengan kasih yang luar biasa, dan mari kita berikan itu kepada orang lain. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk membagikan kasih luar biasa yang kita terima daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa. Amin.